Yang masih berusaha boleh kita tunggu 1 menit. Sudah. Pak Febri. Sudah selesai Bapak Ibu? Bisa diakhiri? Dengan apa alhamdulillah? Belum. Ya, peringkat 1 Pak Wahyu India, peringkat 2 Bu Nia, peringkat 3 Pak Nur Alim. Selamat berpindah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tadi diapalin jawabannya ya, kan ada proses juga besok. Ya. Sekarang kita akan sharing saja ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa hal sama seperti kalau kita ke murid, saya yakin Bapak Ibu juga ingin menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif gitu ya. Nah, karena ini di luar, waduh ini sebetulnya Bapak Ibu sangat luar biasa semangat ya. Hari Sabtu udah mabit, di luar hujan besar. Ya mudah-mudahan dengan niat belajar, dengan niat yang sangat luar biasa, insya Allah akan menjadi pahala bagi Bapak Ibu semua. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, karena kita dalam posisi dalam mencari ilmu mungkin gitu ya. Tadi sudah sampaikan Bu Dwi juga, yuk kita sama-sama menikmati perjalanan 2 hari ke depan. Harapannya adalah kita akan menyamakan persepsi, karena yang namanya Pancawalaya ini tidak bisa hanya 1-2 orang saja yang melaksanakannya, tapi harus melalui kolaborasi dari semua unsur yang ada di sekolah. Kita tidak bisa hanya memastikan anak-anak kita harus baik, bagus, cager, benar, pintar tanpa kitanya sendiri yang tidak melakukan hal yang sama. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita coba sepakati beberapa hal berikut Bapak Ibu. Saya yakin ini juga sering Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu ya. Yang pertama, hadir tepat waktu setelah memulai kegiatan dan setelah istirahat. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kalau di sini guru-gurunya kalau kata Pak Anas sih sangat disiplin. Saya percaya itu ya. Yang kedua, hadir utuh saat mengikuti rangkaian IHT gitu ya. Jadi jika Bapak Ibu ada pekerjaan lain atau ada urusan yang perlu diselesaikan, enggak silakan. Tetapi ketika hadir di ruangan ini, gitu, Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya jiwa raganya gitu ya. Kemudian yang ketiga, menonaktifkan suara gawai. Kemudian keempat, saling menghargai, kolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Karena Bapak Ibu sekarang ini akan banyak bekerja, mengobrol, berdiskusi dalam kelompok, saya yakin diperlukan kerjasama yang sangat luar biasa, kekompakan yang sangat luar biasa. Bahkan Bapak Ibu satu kelompok sudah punya yel-yel belum ini? Iya, nanti harus bikin ya. Nah supaya apa? Supaya Bapak Ibu di kelompoknya tambah semangat dan juga kekompakannya bisa kita nilai nanti ya. Ya, kemudian yang kelima, fokus dalam pencapaian tujuan dan mengikuti rangkaian kegiatan dengan bahagia. Bapak Ibu, kita akan berbahagia 2 hari ini ya. Mudah-mudahan walaupun agak tertekan sedikit ya, intinya kita nanti akan bahagia ya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan, sudah disinggung juga bahwa yang namanya Pancawalaya ini mungkin bukan lagi barang baru. Mungkin zaman kita dulu juga orang tua kita juga sudah kok mengajarkan kita supaya bager. Bapak Ibu tahu bager ya? Bager itu apa Bapak Ibu? Baik. Kenapa saya bertanya? Awal kata tanya ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau di sini memang mungkin bahasa yang digunakannya itu lebih banyak Betawi mungkin gitu ya, walaupun provinsi Jawa Barat gitu ya. Nah banyak istilah yang digunakan adalah bahasa yang berarahnya ke arah Sunda gitu, tapi bukan berarti ini akan mensundakan Bapak Ibu, tidak ya. Kita hanya ingin mengenal beberapa istilah yang digunakan yang rootnya adalah root dari Sunda. Nah Bapak Ibu zaman dulu orang tua Bapak Ibu pasti mengajarkan tidak, kalau sudah maghrib itu suruh ke musola, suruh ke langgar
Ya, itu ya, suruh ngaji, gitu kan ya? Ada tujuannya nggak ya Bapak Ibu? Ada, suruh apa? Sholat jamaah, ngaji, walaupun kita di musolanya ngapain Bapak Ibu? Apalagi kalau zaman sholat tarawih ya bulan Ramadan ya. Iya, merasakan kan kebahagiaan dulu zaman dulu pulang tarawih itu, bukan pulang, malah orang tarawih kitanya ngapain? Petasan, perang sarung, ya orang lagi sholat di toel-toel. Tapi sebetulnya ada tujuannya nggak sih orang tua kita menyuruh kita ke masjid? Ada ya. Terus ketika ke sekolah dibilangin begini, pokoknya nurut ya sama bu guru, pak guru. Malah kalau kita nakal dulu di sekolah diapain sama bapak ibu guru kita? Iya, dihukum sama guru, pulang ke rumah ditambahin. Kalau sekarang ada nggak yang seperti itu? Nah, jadi sebetulnya ya betul yang Bang Iban. Sebetulnya apakah orang tua kita dulu juga sudah pancawaluya? Sebetulnya sudah. Hanya mungkin kita belum memastikan bahwa itulah namanya pancawaluya. Nah sekarang yang akan kita lakukan itu adalah mengembalikan lagi nilai-nilai yang mungkin sudah semakin memudar di kalangan anak-anak sekarang. Sekarang generasi apa ya Bapak Ibu anak-anak itu? Generasi Alpha, generasi Z katanya, yang tantangannya mungkin jauh lebih besar dibandingkan zaman kita waktu sekolah dulu. Zaman kita sekolah dulu generasi apa? Ada baby boomer? Oh udah nggak ada, kalau di sini masih muda-muda ya. Mungkin generasi apa nih? Milenial, generasi X gitu ya. Nah, atau ada Gen Z yang sudah jadi guru di sini? Ada. Ya, tetapi kan tetap saja ya, kita tetap waktu zaman dulu, waktu di zaman sekolah, zaman kecil banyak diajarkan hal-hal baik, gitu ya. Nah ini yang cuma kita relate-kan, nilai-nilai yang sebetulnya sudah ada di keseharian kita, di lingkungan, di sekolah, dan coba kita lestarikan kembali melewati pendidikan karakter Pancawaluya. Nah ini ya, kita akan coba memahami fenomena sosial. Kalau di Pangsul 1 ini, nanti kita coba bedah apa masalah yang sering muncul di antara anak-anak, gitu ya. Apa fenomena sosial yang biasanya dirasakan Bapak Ibu ketika berhadapan dengan anak-anak didik Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian nanti coba kita koneksikan dengan relevansi visi pembangunan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, bahwa Gubernur kita ini sudah mencanangkan visi pembangunan Jawa Barat, salah satunya itu adalah 9 langkah pembangunan. Nanti coba kita bedah apakah program-program di Pangsul 2 ini sudah berkaca atau sudah memuat setidaknya beberapa langkah yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, memahami urgensi pendidikan Pancawaluya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita harus Pancawaluya, gitu ya? Nah, mungkin kalau kita melihat gambar ini Bapak Ibu, kalau kita melihat gambar ini, mungkin dari zaman dulu juga sudah terjadi. Waktu zaman kita sekolah dulu, SMA, Bapak Ibu, apakah ada geng motor? Mungkin ada, gitu ya. Tawuran, narkoba, ada ya. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kompleks. Kalau dulu mungkin belum ramai adanya bullying, walaupun sebetulnya ada. Sering kan Bapak Ibu manggil nama Bapak teman. Tapi dulu mah kita nggak disebut bullying ya, cuek kita mau main gitu ya. Tapi kalau sekarang, anak-anak sekarang ternyata bahkan sampai ada yang meneliti, jika ada anak yang membuli dengan nama bapaknya, bahkan ada terjadi kasus si anak itu merasa dirundung sampai dia itu depresi gitu ya, dan mengakibatkan mental health lah intinya gitu ya, anak itu kena mental. Padahal zaman kita dulu juga begitu ya, tapi kenapa Bapak Ibu sangat kuat? Gitu. Nah itu mungkin yang perlu kita coba bedah, kenapa anak sekarang mungkin hanya dikatain begitu, tapi kok langsung, langsung baper, langsung mental, langsung down. Mungkin ini yang harus kita cari nanti solusinya bersama-sama gitu ya. Kemudian sekarang dengan adanya gadget, Bapak Ibu pernah nggak menemukan kasus di sekolah ini terkait permasalahan siswa dengan gadget? Misalkan gadgetnya digunakan untuk mencontek misalkan. Nah,
ada, atau gadgetnya digunakan untuk hal yang negatif, slot gitu ya, atau apa nih ya nyebarin hoax ya. Nah gitu ya, dulu zaman kita, zaman saya mungkin belum ada, tapi zaman sekarang tantangannya jauh lebih besar kan. Ada hal-hal tidak terlihat yang dampaknya itu sangat luar biasa. Contohnya tadi menyebarkan hoax, cuma dibilang aja, gue ngelihat si A itu kemarin ngerokok loh di tempat kamar mandi laki-laki, padahal itu bohong. Dikirim lah, disebar. Kalau sekarang kan gampang ya, nyebarin aja pakai akun second account gitu ya. Nah gitu ya, dan dampaknya kan bisa lebar. Nah itu kan nggak kelihatan Bapak Ibu ya, nggak kelihatan ada tonjok-tonjokannya, nggak kelihatan ada darahnya gitu ya, tapi dampaknya kan luar biasa. Nah bahkan yang permasalahan seperti itu sebetulnya jauh lebih sulit gitu ya untuk kita hadapi sebetulnya. Nah ini permasalahan yang biasanya kita temui Bapak Ibu di sekolah. Nah apalagi ketika kalau kita melihat berita tadi, misalkan ini Bapak Ibu mungkin di beberapa sekolah pernah melihat ada anak dimarahin gurunya, ditegur, bukan dimarahin, cuma ditegur, disuruh sholat, nggak mau, bapaknya marah-marah, malah ngajar gurunya, kan gitu ya, ada yang seperti itu. Terus kemudian bullying, sekarang tuh banyak sekali atas nama bercanda, gitu ya, cuma bercanda kok, tapi ternyata ya itu karena mungkin ada perbedaan yang signifikan dalam hal psikologi anak sekarang. Terus kemudian bagaimana sekarang anak, seorang siswa itu dengan beraninya bisa menentang atau menantang gurunya sendiri, bahkan orang tuanya. Nah, mudah-mudahan di sekolah ini tidak terjadi gitu ya, tapi secara umum terjadi gitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hal-hal yang akan kita diskusikan. Atau hal sederhana, Bapak Ibu di sini, mohon maaf sekali bapak-bapak, di sini ada PAUD? Ada PAUD nggak? Bapak, kayaknya di sini mah ini ya kayaknya baik-baik. Biasanya kalau di sekolah-sekolah negeri nih, sekolah-sekolah umum, ada yang namanya PAUD buat bapak-bapak. Tahu nggak artinya apa? PAUD itu paranti udud. PAUD itu kalau Bapak Ibu tahu bahasa Sundanya udud, tahu nggak udud? Nah, di beberapa sekolah ini mah benar-benar hampir ada yang namanya PAUD, paranti udud alias. Nggak tahu kayaknya di sini mah nggak ada, makanya Bapak Ibu kan mana langsung ada di sini mah ya. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. Pak, biasanya kalau saya keliling-keliling ke sekolah-sekolah, karena kebetulan kalau Panca Waluya ini saya dapat ke sekolahnya sambil tamasya ke keliling sekolah. Suka saya tanya, Bapak Ibu punya PAUD nggak? Kalau yang enggak langsung, kalau di sini mah nggak ada ya, insya Allah nggak ada. Nah, ini akan jadi masalah juga. Kenapa? Karena kita menegakkan peraturan. Ada kan peraturan yang berbunyi dilarang merokok untuk di lingkungan sekolah, untuk siswa saja. Nah, untuk semuanya kan ya. Bahkan kalau ada siswanya, wah langsung lah gitu ya. Tapi kan ini harus berlaku semuanya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, berarti apa yang kita diskusikan sini adalah permasalahan yang mungkin kerap muncul, gitu ya, yang melatar belakangi kenapa pendidikan Pancawaluya ini masih relevan. Jadi kita harus berpikir bahwa pendidikan Pancawaluya ini bukan nilai old gitu, bukan nilai kuno yang harus kita tinggalkan, tetapi sebetulnya nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Bahkan mungkin kita perlu mengenalkan dan mengingatkan kembali kepada anak-anak generasi yang sedang kita ajar sekarang, gitu ya, dengan bahasa apapun. Bapak Ibu mungkin kalau di Sunda namanya Pancawaluya, cager, bager, benar, pintar, singkat. Tapi kalau di sini misalkan bahasa Betawi punya falsafah yang mirip-mirip, itu juga bisa. Karena kan sebetulnya rootnya sama, value-nya sama, mengajarkan kebaikan, kebajikan, kan seperti itu ya. Nah, tetapi karena kita sekarang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat, kita kenalkan ini ke anak-anak kita ya. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat dari tantangan global,
waduh hari ini teh perasaan kalau baca berita Bapak Ibu suka pusing nggak? Saya tuh suka pusing, betul-betul ada kabar apa gitu ya, waktu zaman perubahan iklim itu pada tahun kapan ya Bapak Ibu ya, yang namanya apa, global warming itu dari tahun berapa kita sudah dengar gitu ya. Mungkin dari awal 2000-an tuh kita sudah banyak dicecer tentang global warming. Kemudian revolusi industri yang katanya manusia itu akan digantikan oleh mesin. Dulu masih ingat ya, tahun menjelang mau milenial, masih ingat nggak? Ada hoax pas waktu mau pergantian dari 1999 ke 2000, semua katanya elektronik bakal mati nggak? Tapi kan sekarang juga ada ya, nanti pada suatu saat katanya akan ada shutdown lagi. Kan sudah ada ya diprediksi oleh beberapa ahli itu, katanya nanti di alam kapan katanya nanti ada shutdown ulang. Dan kita sudah shutdown pas ketika pandemi COVID kemarin dengan segala macam teorinya, dan Bapak Ibu bisa memilih ya teori mana yang Bapak Ibu benar gitu ya. Dan sekarang apalagi ditambah dengan konflik perang internasional. Ini tantangan kita Bapak Ibu. Jadi sudah kita lingkungan yang makin krisis. Terakhir kejadian waktu di Aceh yang besar, tapi ternyata di Jawa Barat juga terjadi kemarin longsor. Ya, di Bekasi ada banjir kayak begini, hujan. Sekarang harusnya bulan Februari sudah masuk musim-musim hangat gitu ya. Tapi sekarang tadi bahkan saya lihat hujannya sampai segitu besarnya. Apakah kita hanya menyalahkan kepada faktor alam? Air makan hujannya aja curah tinggi. Tapi mungkin tidak ada kontribusi kita di sana. Ada tidak kontribusi anak-anak didik kita di sana? Gitu ya. Nah, ini harus kita pikirkan. Kemudian bagaimana dengan kualitas hidup kita? Bapak Ibu pernah meyakini waktu zaman orang tua kita dulu. Bapak Ibu yang punten yang sudah paling senior di sini ada, masih ingat dulu zaman dulu, soal saya karena diceritain orang tua, kalau makan itu satu telur dibagi berapa Pak? 8. Pak ya Pak ya? Ngerasain ya Pak? Tapi hidupnya Pak? Hidupnya sampai sekarang, bahkan katanya orang dulu teh pintar-pintar. Kenapa coba? Padahal makan itu cuma nasi, telurnya dibagi, ya Bu ya, dibagi banyak gitu ya. Anak sekarang makannya apa? Keju. Sekarang mah burger, keju, daging, steak, wah bla bla bla. Tapi bagaimana dengan kualitas hidupnya sebetulnya? Yang kita tanyakan itu bukan kualitas makanannya, tapi bagaimana kualitas hidup mereka sekarang? Ya. Kita waktu dulu saya melihat orang-orang tua zaman dulu itu yang usia tahun 60-70 itu kok masih kakar-keker ya, tulangnya itu masih kuat gitu ya. Coba sekarang suruh olahraga seputaran aja, seputarannya berapa kilo Pak? Nyampe sekilo? Enggak ya, coba suruh lari seputaran 300 meter suruh lari satu putaran, udah Pak pingsan dulu misalkan gitu ya. Nah mungkin kualitas hidupnya yang sudah rendah gitu ya. Ini yang kita hadapi sekarang sebetulnya ya. Dan banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan tantangan yang kita hadapi. Belum lagi kompetisi dengan negara lain gitu ya. Kalau lihat Indonesia teh sedih nggak Bapak Ibu? Jangan bandingkan dengan Singapura ya. Kita bandingkan sama siapa? Vietnam gitu ya. Ada beberapa yang kayaknya kita sama-sama di Southeast Asian countries, tapi nah itu Vietnam. Nah gitu ya. Jadi tantangan kita sebetulnya lebih berat gitu ya. Sebab apalagi kita sebagai guru pendidik yang akan menciptakan generasi penerus kita di suatu saat nanti. Gitu ya. Jadi, nah ini Bapak Ibu yang akan kita obrolkan sekarang. Di kelompok Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu berdiskusi. Diskusikanlah kira-kira apakah ada permasalahan yang kerap muncul, yang menjadi masalah di sekolah ini. Kita akan fokus di sekolah ini, yang dihadapi Bapak Ibu dan sering dihadapi. Kita terbuka, tenang saja Bapak Ibu, walau saya ada di luar lingkungan kerja Bapak Ibu, tapi kita akan pastikan ini
we keep it to ourselves gitu ya, tidak kasih obrolkan kemana-mana. Jadi kita akan terbuka, silakan terbuka saja permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi di sini. Mungkin berbeda dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain tadi Pak Kepala Sekolah bilang di sini itu masuknya itu 22 juta. Waduh, luar biasa. Kami itu sekolah gratis Bapak Ibu. Yang masuknya, mohon maaf, banyak yang bahkan dari anak-anak tidak mampu. Tantangan kami dengan tantangan Bapak Ibu masih berbeda kan? Nah, kita terbuka saja hari ini Bapak Ibu. Saya akan memberikan, ada plano Bapak Ibu, Bu? Ada nih. Nah, di plano ini Bapak Ibu coba diskusikan permasalahan apa saja, satu kelompok satu saja yang kerap muncul di dalam sekolah Bapak Ibu. Misalkan tingkat kedisiplinan siswa, misalkan. Atau dari tadi yang disinggung-singgung oleh Pak Kadisdi kita itu sangat concern sama kebersihan. Di sini kayaknya kebersihan gimana? Kalau dilihat enggak masalah, tapi nggak usah. Tapi yang betul-betul yang selalu kita hadapi, terutama tadi permasalahan-permasalahan yang tadi seperti yang ada di gambar. Bapak Ibu, saya berikan waktu sekitar 5 menit. Silakan gambarkan dengan terbatas saja, jadi nanti akan dijelaskan lebih detail ketika presentasi, dan juga solusi yang Bapak Ibu coba tawarkan, gitu ya. Misalkan permasalahannya anak sering kabur, nah kira-kira masalahnya apa, kemudian apa solusi yang bisa Bapak Ibu berikan, ya. Maka saya berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Bapak Ibu, seputar untuk nama kelompoknya boleh Bapak Ibu namain kelompok pakai nama Bapak Ibu terserah deh. Mau bikin kelompok korek-korek seringnya kayak apa terserah deh. Maka saya berikan waktu 10 menit ya Bapak Ibu. Maka oh iya, nama kelompoknya kita namain saja Cager. Nah, kelompok ini kelompok Cager, ya, Bager, Benar, Pintar, Sinar. Nah, boleh. Enggak, 10 menit ya Bapak Ibu. Yang paling muda aja ya. Yang paling muda aja udah pada itu. Bapak udah. Bener. Bisa gitu kalau saya muda aja mau kuliah. Kemudian siswa menginternet. Oh, tiganya, oke. Oh, ini Pintar, ini Cager. Permasalahan ini ya. Mbak, kan bisa kan?
Ya kok bisa itu? Banyak ternyata ya. Jika dia melakukan itu. Ke depan boleh bawa jas. Dan ketika kelompok lain berpresentasi, karena kelompok tersebut juga memberikan solusi yang disampaikan, mohon kiranya presentasi yang teman yang sedang berpresentasi itu didengarkan ya. Kenapa? Karena ini akan jadi masukan kita juga kan? Gitu ya, kita saling menghargai, respect terhadap pendapat orang lain. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu, kita coba menghormati presentasi kelompok dengan menghentikan segala aktivitas yang ada di kelompok Bapak Ibu. Ya, tolong perhatiannya kepada Bapak Ibu untuk lihat ke depan. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu panitia. Kami di pertemuan pertama dari tim Cager. Tim Cager terdiri dari kelompok Ibu. Terdiri dari diketuai oleh Pak Umar, anggotanya ada Mr. Hamami, Mr. Aja, Mr. Irfan, Mr. Andri, Mr. Aidom, Miss Firda, saya dan Miss Caca. Oke, dari tim Cager kita sudah punya yel yang dikomandai oleh Pak Umar. Yang lain ngikutin ya. Pak Umar, apa? Ya kita. Oke, dan kalau ada kita bilang cader, kita jawab ger. Oke, ya kita mulai. Satu dulu deh. Cager. Ya sebenarnya ada lagi sih. Ini kan singkatan sudah cager itu cacat gerak. Ya. Nanti bisa jadi instruktur ya. Oke, itulah ajaran kita. Ya, sebentar. Masuk ke permasalahan ya. Kita dua ini aja ya. Ya oke, langsung aja hasil diskusi kami dari tim Cager. Permasalahan yang biasa ada di sekolah kami, yang kebetulan ada kesiswaan dan BK, ya agak gampang sih soalnya sebenarnya. Yang lainnya berarti kurang lebih sama, mengikuti mereka. Makanya kita duluan. Pasti supaya kita semua pasti merasakan apa yang sering kita rasakan sehari-hari dalam menghadapi siswa atau mengajar di sekolah ini. Yang pertama adalah kita mulai dari kebiasaan pagi sore. Ya, ambil kayak rumah makan. Ya, biasanya kita pagi sore itu mulai dari sholat duha, kalau siangnya sholat zuhur, terus asar, terus misalkan di Senin paginya ada upacara dan juga pembinaan walas, kemudian Jumat pagi, pembiasaan Jumat pagi itu ada Jumat bersih, Jumat sehat, terus Yaumul Quran, terus ada lagi garasi. Nah itu pasti problemnya sama, adalah pertama menggiring siswa untuk kumpul. Mulai dari sholat duha pasti harus selalu kita gerakan, harus selalu kita giring. Kalau tidak kita giring masih asik dengan di kelasnya masing-masing ngobrol ataupun dengan main gadgetnya. Itu pembiasaan pagi sore. Ya, kita kasih judulnya pagi sore jadi biar menarik. Ya, restoran. Terus yang kedua ada penampilan siswa. Ya ini yang menjadi tugas kita semua bersama. Ya, penampilan siswa itu mulai dari gaya rambut, terus mulai dari pakaian yang ketat, celana ketat, rok ketat, itu yang mereka menjadi ya banyak ya siswa kita yang melanggar. Mungkin berkaca dengan idola-idola yang sering ditontonnya itu pasti akan berpengaruh sehingga dia menjadi PR lagi buat guru saling menegur dan juga untuk mengeksekusinya. Tapi kalau dari kita eksekusi itu ya mulai dari peringatan, terus bikin perjanjiannya kalau masih aja melanggar, lalu kita laksanakan eksekusinya. Nah, terus yang ketiga adalah disiplin waktu.
Ya, disiplin waktu kita masuk jam 6.30, tapi alhamdulillah semua hampir sebagian besarnya siswa kita masuk hadir tepat waktu sebelum jam 6.30. Nah, disiplin waktu di sini kaitannya bisa dengan mulai dari pembelajaran, ya, ataupun misalnya dengan penugasannya. Biasanya kita di akhir pasti akan selalu menumpuk ada yang namanya tentang penugasan yang belum tuntas, penugasan yang begini dan segala macamnya, itu dengan kedisiplinan dari waktu. Nah, terus yang keempat adalah kesadaran bertanggung jawab. Nah, ini mungkin kesadaran bertanggung jawab memang banyak yang kita rasakan di sekolah kita, bahwa siswa itu tidak merasa memiliki barangnya sendiri. Artinya mungkin mudah untuk mendapatkan, tinggal minta ke orang tuanya, dibelikan ini itu, dibelikan ini, terus barangnya kita ditinggalkan aja, mulai dari headset kah, misal dari sepatu, banyak yang ditinggal, bahkan tab ataupun kamera yang harganya misalkan 40-an juta itu bisa ditinggalkan dengan ya udah gitu aja gitu, karena memang mereka tidak merasa memiliki untuk berjuang untuk mendapatkan barang tersebut, jadinya ya udah masa bodoh seperti itu. Terus kepedulian orang tua, ya. Nah, mungkin dari cerita dari guru BK ataupun pengawas yang lainnya, mungkin banyak juga yang orang tuanya ya sudah, mau gimana lagi anak saya, ataupun misalkan ataupun misalkan ada kegiatan yang lainnya, malah supportnya ke anak, Miss anak saya izin ya, ada acara keluarga, Miss anak saya ini ya. Nah, itu yang jadi kebetulan sekolah sudah mengadakan sebuah program, ternyata orang tuanya masih ada beberapa yang belum support, ataupun misalkan ya intinya masih perlu adanya kolaborasi antara pihak sekolah dan juga orang tua. Terus kepercayaan diri, nah mungkin akan dijelaskan oleh tim BK dari Caca. Caca, bisa nggak? Semangat Caca. Oke, baik. Kalau krisis kepercayaan diri itu cuma Kalau krisis kepercayaan diri itu biasanya anak-anak itu ketika lagi dalam keadaan kegiatan belajar mengajar, mereka masih banyak yang kurang percaya diri untuk bertanya, untuk aktif di kelas, untuk maju, atau bahkan ketika ada kegiatan-kegiatan program yang diadakan di sekolah, misalnya lomba-lomba, padahal itu untuk mencari skill dan bakat apa yang mereka minati nantinya gitu. Mereka harus mencari potensi kedepannya seperti apa, tapi mereka kurang atau nggak aware terhadap kepercayaan dirinya sendiri gitu. Terus ya, penurunan semangat belajar ya, mungkin ini penurunan semangat belajar ini latar belakangnya oleh adanya ya karena saking asiknya dengan gadget ataupun medsosnya, ya pasti akan permainannya di situ menghiraukan pembelajaran atau bahkan game online yang ketika belajar itu pasti akan ada berdampaknya terhadap penurunan semangat belajarnya di situ. Ya. Terus ya ini hampir sama terkait dengan penyalahgunaan media digitalnya. Ya, jadi memang ya untungnya kita sudah mempunyai solusinya, yaitu untuk meminimalisirnya adalah gadget atau handphonenya dari anak-anak kita pasti kumpulkan di pagi hari setelah sholat duha itu untuk meminimalisir ya penggunaan yang berlebih pada saat belajar seperti itu. Terus adab dan sopan santun, ya ini juga masih menjadi tantangan kita bersama dalam mendidik anak-anak peserta didik kita, karena kan berbagai latar belakang keluarga ataupun ya dari ada yang dari negeri ataupun dari sekolah pondok, kayak itu kan sopan santunnya masih berbeda-berbeda. Itu akan berpengaruh di SMA ini. Nah, salah satu solusinya memang di awal pasti akan kita adakan yang namanya latihan dasar kepemimpinan, yang salah satunya adalah membiasakan 5S, program 5S, salam, sapa,
senyum, salam, sapa, sobat. Terus permasalahan lawan jenis kaitannya tentang berpacaran, kan? Mungkin ada beberapa siswa di sini juga banyak, walaupun misalkan secara kasat mata tidak ke backstreet ya, tapi di belakang, itu masih banyak yang kaitannya tentang berpacaran. Terus komunikasi antara orang tua dan juga guru dan juga siswa, bisa dengan guru dan juga siswa ini latar belakangnya ya bisa jadi karena ya tadi orang tua terlalu memanjakan terhadap anaknya, ataupun bisa kadang ada permasalahan yang siswanya itu menggandakan WA-nya, jadi menduplikasi WA untuk pura-pura izin sakit atau pura-pura izin nggak masuk dengan mengatasnamakan orang tua. Nah, itu yang mengakibatkan dari miskomunikasinya antara orang tua, guru, dan juga siswa. Mungkin itu ya sedikit permasalahan atau lingkup yang ada di sekolah kita, tapi semua dari permasalahan ini sudah ada solusinya dan mungkin sedikit untuk merubah menjadi karakter siswa yang akan lebih baik. Tapi kembali lagi ke MC yang kita. Oke, terima kasih kepada teman-teman Cager dan teman-teman sekalian. Mudah yang lainnya nggak sama kita ya. Sama dalam direksiwan itu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan pada sesi kedua untuk mengidentifikasi hasil diskusi kita tentang permasalahan lingkungan di sekolah kita. Namun sebelumnya kita ingin memberikan yel-yel dari kelompok kita, kelompok benar. Kelompok benar. Siap. Apa sih? Orangnya pintar-pintar, jiwanya benar-benar, gak pura baca waktunya benar-benar. Ya, itu dari kelompok kita. Ini kapan ribet ini? Alhamdulillah Pak Umar tadi udah mengidentifikasi banyak permasalahan di sekolah ini, tapi kita untuk memberikan ruang buat teman-teman kelompok lain juga untuk mengidentifikasi masalah, kita ambil satu permasalahan yang cukup pelik juga dan rumit. Salah satunya berkaitan dengan kasus permasalahan keluarga dan broken home. Ya, dan insya Allah akan disampaikan oleh Miss Wiva. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi alasan kita mengangkat tema ini karena saya teringat ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya begini: al-ummu madrasatul ula wal abu biruha. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Dan ayah adalah direkturnya. Wah, kenapa kita angkat tema ini? Karena kita, terutama saya pernah punya peserta didik Bu yang orang tuanya broken home. Solusi untuk mengatasi kasus seperti ini di sini, terutama di sekolah kita sering mengadakan kegiatan webinar parenting Bu. Masya Allah, ini dari tim kesiswaan luar biasa. Kemudian kita juga memberikan motivasi dan pendampingan kepada anak-anak yang menjadi korban broken home. Kemudian kita menjalin komunikasi dua arah, guru dengan orang tua. Kemudian sekolah menjadi orang tua kedua. Kita ayoin ya, kita deketin, kita sayang-sayang, bukan modus. Kemudian menghidupkan kegiatan sekolah seperti eskul agar Teralihkan.
spiritual. Iya seperti itu ya. Ada lagi Pak Hatta yang ingin ditambahin? Alhamdulillah yang disampaikan Miss Lupa. Luar biasa sudah diborong. Dan ini sebetulnya sejalan nanti dengan apa yang akan kita lakukan di 9 langkah pembangunan jemaah. Tadi kelompok benar ini menyinggung tentang ekstrakurikuler supaya anak sibuk, bukan sebetulnya bukan sibuk juga gitu ya, supaya bisa dia teralihkan potensinya juga digali gitu ya, waktunya jika dipergunakan dengan sebaik. Nah nanti kita akan cari strategi bagaimana cara pengembangan eskul yang bisa setidaknya mereduksi atau bahkan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang tadi gitu ya. Nah nanti ini akan jadi kerjaan sama kita semua karena tadi sudah disinggung oleh kelompok benar saya yaitu tentang eskul. Nah ini akan jadi fokus kita Bapak Ibu nanti di 9 langkah pembangunan ini ya. Terima kasih ketua kelompok benar, sampai saat kita akan betul. Kami dari kelompok Bagel banyak gerak. kita selalu banyak gebrakan ya. Apa tuh gebrakannya? Apa aja boleh. Oke, di sini ada sedikit pantun dari kami. Tolong dijawab cakep. Ya. Ya, jalan-jalan ke pasar pagi. Beli baju warnanya biru. Kelompok Bagger ada di sini. Siap maju tak perlu ragu. Oke, langsung aja. Nah, ini Bagger ya. Bagger itu bukan banyak gebrakan atau banyak gerak, tapi di dalam harfiah buat teman-teman baik hati, jujur dan memiliki perilaku yang terpuji, itu Bagger tuh. Ini kata Google ya. Makanya tadi agak-agak mirip nih, pertama agak-agak mirip dengan kelompok Cager ya. Jadi kalau tadi kenapa ya Cager hampir mirip-mirip, ternyata kalau Cager itu lebih mengarah ke arah sehat jasmani dan rohani. Nah rohaninya agak mirip ke sini ya, nanti biar lebih paham lagi Bismillah silakan lanjutin ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok Cager, kebetulan Ibu di kelompok Cager ada partner saya, guru BK juga, jadi mungkin agak sepemikiran ya. Sama ini permasalahannya. Oke, baik. Ya. Kami mengangkat 3 yang sering ditemukan di lapangan ya, di SMA kami, di sekolah kami. Kecil tulisannya, orangnya gede-gede tapi nggak apa-apa ya, saya yang baca. Seperti anak TK, saya lihat ada bebek, ada gunung, apa? Gunungnya 2 ya? Ya, permasalahannya pertama di religius, kedisiplinan dan juga karakter. Itu yang sering kita temukan. Mungkin bukan hanya di sekolah kami, Ibu di berbagai sekolah juga hampir sama ya. Nah, yang pertama untuk di religius, kadang kita menghadapi anak-anak yang susah untuk harus dibilang, ayo nak sholat. Padahal itu sudah kita lakukan sebagai pembiasaan setiap hari. Sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah dan juga asar. Tapi tetap Bapak Ibu guru piket, Bapak Ibu yang mengajar harus menggerak. Jadi belum ada kesadaran yang sangat luar biasa yang mereka langsung menggiring. Kecuali memang anak itu sudah memang karakter dari rumahnya sudah terbentuk, ya. Jadi masih harus pakai ibu bapak ibu guru piket harus salah satu, ayo dulu ke masjid, harus pakai dulu ya. Lalu mangkir sholat duha. Kebetulan pada saat malam maghrib saya sharing dengan anak-anak putri. Saya tanya, oke baik, hari ini siapa yang haid? Lalu saya tanya lagi, sholat fardu hari ini adakah yang ditinggalkan? Enggak Miss, kalau duha iya gitu kan. Karena malas Miss, kenapa malas? Ternyata anak-anak itu masuk harus 6.30, terus kami harus langsung wudhu lagi. Kami capek Miss. Terus ya udah kita nggak sholat duha. Nah pada sholat duha sering kita banyak temukan, kok sholat duha lebih sedikit, kalau zuhur banyak, asal sedikit lagi. Mungkin ibu guru kadang sering merasa seperti itu. Nah itu yang ketiga, pura-pura berhalangan. Saya pernah waktu suatu ketika yang ada tembus setengahnya. Mau nggak boleh kita
periksa ke toilet. Iya, saya tidak habis. Gitu kan ya. Itu Ibu Febri. Kalau bagian yang periksa jangan, tidak boleh ya. Perempuan yang periksa. Apalagi kalau Pak Rido. Iya. Kalau security boleh nggak? Nggak boleh kayak dia. Ini untuk guru-guru perempuan yang memang pada saat itu juga berhalangan tidak haid atau bapak ibu guru perempuan yang sedang piket gitu ya. Di alatnya aja deh. Lalu yang kedua itu poin kedisiplinan, hampir sama sebetulnya ya, seperti datang terlambat. Nah, itu sering kami temukan kadang-kadang anak yang sudah lulus dari sini ada seperti itu Bu. Mungkin balik lagi di lingkungan keluarga, lalu lingkungan dia pada saat kuliah. Ya kadang ya Allah sayang sekali ya. Tapi kadang anak-anak tuh merasa saya bangga dengan diri saya mau memperlihatkan. Tapi ketika dikritik oleh lawan jenis mereka marah, merasa dikucilkan, merasa dilecehkan. Padahal mereka sendiri yang ingin orang merespon seperti itu gitu kan ya. Nah itu nggak sadar terhadap hal-hal negatif nanti akan diterima. Karena wanita ingin dimengerti. Lalu yang karakter ya, yang permasalahan karakter seperti ketahanan mental. Nah seperti apa Bapak Ibu yang ketahanan mental? Kadang anak-anak itu tugasnya banyak banget, stres. Nih saya stres banget, tapi itu beneran. Jadi karena apalagi sih dari swasta yang memang notabene orang tuanya menengah ya, menengah ke atas yang mereka difasilitasi sama orang tua. Jadi apa-apa enak. Jadi ketika dikasih tantangan sedikit pun langsung merasa ini berat banget kayak gitu kan ya. Terus aku nggak bisa nih malam ini tidur di kayak begini nih gitu. Jadi tapi karena itu adalah menjadi kebiasaan kalau anak kelas 12 paham ngerti udah biasa orang mati sama doang gitu kan ya, tidur di karpet kayak gitu. Lalu ketahanan mental yang berikutnya adalah mudah stres, mudah merasa patah hati itu mendalam banget. Lalu kurang percaya diri. Mungkin ini pasti Bapak Ibu sudah paham ya kalau kurang percaya diri ya. Terus daya juang rendah seperti dalam hal belajar ya, dalam hal belajar daya juangnya sangat rendah. Ya udah, apalagi sekarang udah ada AI, GPT dan sebagainya. Mbak apa sih? Kurang tanggung jawab terhadap barang pribadi atau barang seperti yang tadi Pak jelaskan. Mau harganya jutaan, handphone jutaan, ya udah bahkan motor ditinggal. Ini entar pakai ini motor siapa ya? Kita malas kirim, bisa kok ya seperti ini. Itulah kadang keunikan anak-anak di sekolah kami Bu ya. Tab dilaci, laptop dilaci, kayak gitu. Ntar motor ditunda, pulang aja. Ya udah, kayak gitu ya. Ini permasalahan yang sedikit kami rangkum ya terkait yang ada di sekolah kami. Mungkin Bapak ingin menambahkan, silakan. Oke, berarti tadi ada 3, ada religi, kedisiplinan dan karakter. Itu yang kami bahas dari Bager dengan arti baik hati, jujur dan berperilaku terpuji. Mungkin itu aja dari kami dari Bager. Mohon maaf kalau banyak gerak di depan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja nanti diberikan lagi gitu ya. Dan ini juga terjadi di sekolah saya. Dan nanti kita kan harus coba cari cara bagaimana anak ini bisa memiliki rasa setidaknya sense of belonging terhadap barangnya sendiri, dan juga mungkin harus ada rasa empati gitu ya. Misalkan kalau di sini mungkin kebanyakan anak-anaknya dari levelan menengah ke atas. Nah, apakah tingkat empatinya, karena biasanya kan sense of belonging itu nanti relate-nya terhadap rasa empatinya dia juga terhadap orang lain. Nah, nanti coba Bapak Ibu petakan bagaimana tingkat empati anak-anak terhadap kondisi lingkungan yang ada. Apakah mereka cenderung cuek
Berarti kan kalau begitu ada laptop berletak. Kalau dia nggak empati, udah biarin aja punya orang ini. Ya, nggak punya kepedulian. Padahal kalau dia punya ini kan dia bisa cari, ini siapa nih, gitu ya. Kalau ini misalnya teman sekelasnya aja tidak memiliki rasa empati ini, nah coba nanti kita carikan solusinya bagaimana supaya anak-anak ini bukan hanya sadar tentang barangnya, tapi juga dia punya kepedulian terhadap temannya, gitu ya. Jadi walaupun itu merasa bahwa biarin aja itu tanggung jawabnya dia, gitu, tapi kan tetap ya. Nah seperti nanti akan kita coba bahas ya di sesi berikutnya. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok Bager yang baik hati. Ya, kemudian kelompok benar sudah tadi pintar. Iya, kelompok pintar. Nanti ketika saya bilang kasih mantapnya, Bapak Ibu gini, gitu. Mantap, gitu ya. Sekali lagi, mantap, gitu ya. Tapi belum. Ya, kita mau yel-yel dulu. Oke, jadi kita ada dua yel ya, dua yel jadi dua bagian lagi ya. Tadi mana Pak? Kamu sudah si yel-yel ya? Oh iya. Dua, tiga. Mana di mana kelompok paling pintar, kelompok paling pintar ada di Pancawaluya. Mana di mana tim yang paling sehat, tim yang paling sehat ada di Pancawaluya. Kelompok pintar, oke. Kelompok Pancawaluya jaya, belajar sehat tak cerdas, kita juaranya. Oke, lihat ya. Ini ada jagoan, dan tepuk tangan lu Paman. Tanjung Perak, tepi laut, kelompok kita paling yahul. Siapa kita? Misi kita sehat cerdas, Pancawaluya kasih keras. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Karena belajar kami, selanjutnya kita, oh iya, kasih mantapnya. Mantap. Mantap. Oke, lanjut. Sekali lagi lah. Bapak Ibu, kita let's get down to the business. Kali ini kita akan coba membahas isu yang menurut saya ini cukup penting juga, karena ada keterkaitan dengan yang sebelumnya. Itu tentang masalah labeling atau stigma. Do you know labeling? Iya. Biasanya akan dijelaskan secara lanjut oleh Miss Ipe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kalau tadi kan kelompok lain banyak ya, ada 10, ada 3 gitu, ada 11. Kelompok kita cukup 1 aja ya, jadi dilihatin. Ya, jadi kita mengambil namanya labeling atau stigma ya. Ini kan kasus yang juga sering di anak-anak kita, termasuk anak saya sendiri di 12.5 gitu ya. Ada faktor awalnya nih Bapak Ibu. Faktor awalnya adalah perilaku menyimpang kecil ya, misalnya nilai dia rendah, dia sering terlambat gitu ya, atau mohon maaf latar belakang dari rumah gitu ya, dari keluarganya gitu ya. Nah lalu dari perilaku menyimpang kecil ini ada pemberian label negatif gitu ya dari teman-temannya, misalnya anak nakal, anak malas, sering terlambat mengumpulkan tugas dan sebagainya gitu ya. Akhirnya persepsi lingkungannya jadi berubah gitu ya. Jadi guru-guru lebih curiga ya, terus temannya menjaga jarak, terus kurangnya diberi kesempatan juga oleh guru gitu ya. Nah, lalu perlakuan sosialnya juga berubah ya, lebih sering dihukum ya, terus dipanggil Miss Ipe gitu ya. Jangan diapresiasi ya, dikucilkan gitu ya. Akhirnya dampak psikologis siswa tuh kayak gimana gitu ya. Jadi dia sering rendah diri, nggak percaya diri, frustasi gitu ya. Terus kayak ya udahlah, gue udah sering dianggap terlambat, ya udah gue terlambat mulu. Sering dianggap telat ngumpulin tugas, ya udah gue ngumpulin tugasnya telat aja. Sering dianggap gak rapi, ya udah gue gak rapi gitu ya. Nah terus internalisasi labelnya.
Jadi siswa itu percaya dirinya itu apa ya? Jadi menurun gitu ya. Ya, Pak Lido silakan. Iya kan ya? Gara-gara Eki ya. Jadi nilai-nilai tersebut terinternalisasi ke dalam diri siswa. Nilai apa? Nilai labeling tersebut. Seperti itu. Iya, betul. Sehingga si siswa itu akan mencoba fulfill the value. Jadi akan coba ya mengaktualisasi nilai itu. Ya udah mungkin nggak usah berusaha untuk datang ke waktu deh. Seperti manapun juga pasti dapatnya ini anak telatan gitu misalnya. Betul, anak sering ngumpulin tugasnya telat. Telatan ya. Oke. Nah, akhirnya stigmanya itu makin kuat, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi labelnya itu makin terbukti, gitu ya. Nah, sekarang gimana nih solusinya kira-kira ya? Oke, gimana ya? Akan dijelaskan oleh Ustazah Zahwa. Silakan Ustazah Zahwa. Ini nggak perlu pantun udah. Cakep. Bisa aja balik dong. Iya, Bapak Ibu semua izin jadi salah satu solusi daripada bullying kepada siswa atau peserta didik kita semua, yaitu adalah salah satunya kesadaran sekolah, yakni kita sebagai pendidik yaitu guru kita harus bisa memahami teori labeling ini. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 11, wala tanabazu bil alqab. Ya, artinya apa? Kita tidak boleh melabeling atau memberikan lakob. Kalau dalam bahasa Arab itu lakob, ya panggilan itu dengan apa? Yang buruk-buruk. Ya kan? Tapi di sini kita belajar bahwasanya kita harus bisa memberikan anak itu menjadi doa, gitu. Memang anak itu pemalas gitu. Anak itu terlambat. Ini balik lagi kita kepada doa kita, karena kan kita sebagai orang tua di sekolah kita harus bisa selalu mendoakan anak-anak kita seperti itu. Saya juga berpesan selalu kepada anak-anak guru-guru selalu mendoakan kalian semua, dan kalian juga jangan lupa mendoakan kita semua sebagai guru-guru. Itu adalah salah satu keberkahannya. Ya, contohnya seperti Imam Sudais, Bapak Ibu. Ya, Imam Sudais itu masih kecilnya adalah seorang yang nakal. Ya, seorang yang nakal. Ya, waktu itu beliau mamanya lagi masak, emaknya gitu kan lagi masak, naruh apa tuh? Naruh air. Ya, kemana tuh? Ompreng ya, ke wajannya gitu rasanya. Ya, terus apa? Kata emaknya, ngomongnya baik ya, apa ngomongnya itu ngomongnya didoain jadi imam besar. Beneran sampai sekarang, Masya Allah. Hektaran tanahnya dimiliki sama beliau. Balik lagi kepada kita sebagai pendidik. Nah, salah satunya yaitu kita harus memahami teori labeling ini, yaitu kita merefleksi dan perubahan bahasa kita, yakni kita hindari label negatif. Ya, kita berarti harus belajar terus positif. Oh ya, maaf misalnya memang ada anak kita yang terlambat. Baik lagi ya, semoga nanti nggak terlambat lagi ya, nah gitu. Bagus biasa aja dong ya. Kemudian pendekatan individual. Nah, pendekatan individual ini yaitu melalui konseling, yakni misalnya saya kepada anak saya gitu kan di kelas, kita konseling, kita ajak ngobrol dengan pendekatan. Kemudian kalau memang sama wali kelasnya belum jerah atau apa, bisa ke BK seperti itu. Kemudian mentoring, komunikasi secara empati. Kemudian dari dukungan lingkungan sosial dijelaskan oleh Pak Chandra. Seru nih. Oke, sebenarnya Tebak-tebakan ya. untuk yang di sini tinggal membaca aja lah ya. Langsung kita praktekkan aja ya, Bis ya. Yang ada di sini tadi Bis udah mengatakan bahwa kita itu harus mendoakan anak-anak kita, jangan melabeli tapi kita doakan yang baik-baik. Contohnya adalah ya, jadi misalkan nih Pak Umar sering telat, langsung kita doakan aja ya. Contohnya gini. Ya Allah sayangi Pak Umar, ya Allah sayangi Pak Umar, ya Allah sayangi Pak Umar, ya Allah sayangi Pak Umar. Udah kerekam. Oke, baik. Mungkin dulunya dari kamera. Masih ada lagi ya? Oh iya, masih ada lagi Bapak Ibu.
berhubung saya nggak kelihatan. Masih Mam. Kali itu kelihatan. Selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana dukungan lingkungan ya. Itu bukan. Jadi kelas inklusif, anti bullying dan kerjasama dengan orang tua. Jadi mungkin kita menyadari si anak ini diamati nilainya menurun dan ada perubahan dia semangat belajarnya. Terus sehingga ya kita sebagai guru kita hindari labeling, tapi kita akan coba untuk konsultasi dengan orang tuanya. Ini kenapa anaknya begini seperti itu. Terus juga penguatan identitas, yaitu dengan memberikan afirmasi positif, apresiasi usaha, diberi kesempatan dan pengakuan. Yang paling pertama sih adalah penguatan kita sebagai wali kelasnya. Nah, harus kembalikan kepercayaan dirinya lagi gitu Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah lama-lama juga dia percaya diri, motivasi belajarnya mulai bangkit gitu ya. Akhirnya labeling itu terputus Bapak Ibu gitu ya. Oke, terima kasih. Kasih mantapnya. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Dari Budidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau menurut kelompok ini walaupun itu fakta, tapi tetap harus disampaikan dengan bahasa-bahasa yang afirmatif begitu mungkin ya, yang positif-positif. Jadi jangan sampai sudah iya teh beneran pemalas gitu tambah mau kayak udah emang udah dibilang pemalas kok gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan pasti di mata kita akan selalu salah, akan selalu jadi walaupun misalkan anak itu ternyata sudah berusaha dari rumahnya berangkat benar-benar dari subuh itu jam 5 udah berangkat, tapi kodarullah di jalan itu ternyata dia itu mobilnya mogok apa-apa kan kita nggak tahu mungkin gitu ya. Tiba-tiba tetap ke sekolahnya telat, tetap aja kan kita bilang malas, padahal mungkin dia itu mencoba merubah diri. Nah akan kita juga berarti labeling ini sebetulnya memang kita juga sebagai gurunya juga harus bisa aware gitu ya bahwa tidak lagi menggunakan label ini. Jadi terima kasih untuk kelompok Pinten ya. Oke, kita tepuk tangan. Dan terakhir untuk kelompok singer. Ini bukan singer penyanyi ya Bapak Ibu. Oh ada penyanyi. Oh ada penyanyi beneran. Iya, untuk kelompok terakhir kami berikan kesempatan. Komandan Irfan ayo opening. Komandan Irfan ayo opening. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok singer ini sangat ceria dan mudah sekali ya. Lihat ada Miss Desti, Miss Nina dan Miss Eni. Dan CEO. Kita mau lihat dulu seperti 4 kelompok lainnya. Saya dan Miss Desti akan berkolaborasi. Kita mulai 1, 2, 3. Tor monitor ketua, kelompok singer mau ketua, kondisi lagi gacor ketua. Kami dari kelompok singer. Kasih paham doang sudah. Ya. Ulang lagi. Tadi kedengarannya tuanya doang. Ulangin. Kami dari kelompok singer. Kasih paham dong. Ya baik Bapak Ibu, kami dari kelompok singer ambil tema besar, yaitu karena memang sekarang lagi isu yang sedang ramai juga, yaitu adalah AI. Maka di sini kita tulis AI dengan loss proses, berarti dari kehilangan proses yang kita alami bersama anak-anak. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dengan secara efektif nanti, lebih singkat. Pertama di literasi. Kalau kita lihat dari literasi, karena ini akan berkaitan sama TKA, UTBK ataupun NBK, jadi anak-anak akan fokus dengan bacaan,
apalagi kalau bacanya teksnya panjang-panjang, maka hal yang tersebut yang jadi permasalahan karena anak-anak itu biasanya cuma copy paste ketika ada analisis teks ataupun misalnya suruh cari jawaban-jawaban yang kaitannya dengan analisis atau implementasi dan sebagainya, itu rata-rata anak-anak langsung copy paste. Apalagi kalau tugasnya diberikan untuk minggu depan. Tapi kalau untuk tugasnya dalam satu hari itu biasanya itu tanpa ada gawai dan sebagainya, biasanya mereka akan dengan proses berpikir. Nah, solusinya langsung dari literasi itu mungkin pertama ya mengenai masalah tugas mungkin bisa diberikan dalam jangka waktu yang lebih pendek, tidak sampai berhari-hari, atau misalnya ketika analisis itu mereka tidak menggunakan gawai, tapi yang digunakan adalah daya pikirnya anak-anak tersebut. Nah, kemudian dari creativity, tapi di literasi itu juga banyak solusi yang kita buat di program-programnya. Salah satunya adalah membaca setiap hari Selasa, Rabu, Kamis selama 10 menit sebelum jam pelajaran di pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ada program setiap sebulan sekali, yaitu literasi di lapangan atau kita sebut namanya garasi, gerakan literasi selama 10 sampai 30 menit dengan kegiatan-kegiatan lainnya, atau misalnya seperti bedah buku, atau misalnya di pembelajaran saya di sastra Indonesia itu ada analisis teks. Ketika novel sejarah itu mereka baca, kemudian mereka analisis. Cuma permasalahannya adalah mereka itu juga banyak yang copy paste aja karena nggak selesai dibaca. Nah, permasalahan solusinya untuk tahun selanjutnya adalah semua buku itu harus sama dibacanya, kemudian ada ujian lisan. Karena kalau ujian lisan itu anak-anak akhirnya mau nggak mau harus membaca dari awal sampai akhir dari isi buku tersebut. Kemudian creativity ini berdasarkan pengalaman dari guru seni dan guru lainnya. Ketika anak-anak harus buat lagu, faktor pertamanya adalah mereka juga cuma copy paste dari internet, karena sekarang ChatGPT itu semudah itu buatkan lagu lirik berkaitan dengan apa. Nah, itu salah satu kreativitas. Yang kedua, mungkin karena dari by proses kita punya ruang beberapa lomba yang kita adakan, seperti misalnya Loketa atau misalnya lomba-lomba 17-an atau kegiatan lomba yang diadakan oleh BES ataupun kegiatan kasus yang diadakan oleh Duklis. Tapi untuk bagian proses yang dihadapi sama anak itu jarang terjadi karena mereka nggak punya ruang atau platform yang dibuat oleh mungkin karena faktor guru yang tidak bisa mengikuti proses anak-anak. Jadi ketika mereka lomba, ya sudah lomba saja, ibaratnya cuma apa ya, opsional doang atau mengisi aja gitu sejauh mana, tapi dari prosesnya mereka tidak pernah dilakukan. Atau misalnya solusinya adalah satu, ketika buat lagu ya mau nggak mau dibuat hari itu juga, tapi berdasarkan objek atau pengalaman yang sedang mereka lakukan atau objek yang sedang mereka lihat. Jadi mulai dari awal langkah kecil dari objek yang dilihat ataupun pengalaman itu biasanya akan dibuat. Tapi kalaupun ya mungkin nggak butuh karya yang lebih bagus, tapi dari proses menulis saja itu sudah bisa dilakukan. Kemudian thinking, ini yang menjadi persoalan kita di sekolah ini. Setiap diadakan STS ataupun SAS bahkan PH, itu anak-anak ketergantungan karena sudah terbiasa dengan ChatGPT, maka ketika mengerjakan soal ujian itu juga pakai ChatGPT. Faktornya adalah kita pakai Microsoft Teams yang masih bisa buka aplikasi ChatGPT atau Copilot dan lain-lainnya, maka itu bisa terakses sama anak-anak. Ya solusinya adalah itu yang jadi solusi dari kami, terutama dari tim kurikulum dan sebagainya, harus punya aplikasi yang mungkin nggak bisa diakses ke aplikasi-aplikasi lain, misalnya Example dan lain-lainnya. Nah, maka ketika hal ini sudah dilakukan, seperti kejadian soal UTBK ataupun soal-soal TKA dan ANBK, akhirnya mereka tidak terbiasa karena ketergantungan itu akhirnya mungkin nilai atau pengerjaannya juga nggak maksimal. Nah, maka di bagian yang lain, ini objek yang jadi poin penting dalam pembahasan kita adalah ada 3, satu guru, siswa, dan orang tua. Guru itu sebagai fasilitator dan kurator. Bagaimana guru harusnya bisa membimbing bagaimana etik dalam penggunaan AI. Nah, maka dalam pembelajaran mungkin kita bisa sama-sama mungkin ada pembelajaran harus apa yang kita pakai di AI dalam kelas ataupun dalam ujian. Kemudian juga menggunakan soal-soal yang mungkin hot, yang lebih sulit dan rumit dengan analitik yang lebih luas misalnya. Atau yang kedua, siswa itu sebagai subjek dan sebagai kreator. Anak itu kan punya rasa ingin tahu yang besar. Jadi ketika mereka cari tahu, mereka pasti carinya di mana? ChatGPT AI yang langsung simple, cepat. Makanya ketika mereka sudah pakai ChatGPT AI, udah nggak perlu dengan siapapun informasi itu.
Sama aja dulu kan ada Google, sekarang lebih canggihnya adalah ChatGPT. Nah, makanya siswa itu adalah bagian penting dalam proses pendidikan kita. Terakhir adalah guru-guru itu adalah support dan role model. Ketika kita mau bikin program yang berkaitan dengan pembatasan AI dan sebagainya, tapi kalau nggak ada support dari orang tua, nah itu juga sulit. Maka kolaborasi ini itu kita gunakan dari ketiga pembahasan sebagai solusi itu. Terima kasih. Atau Miss Desi mau tambahan silakan. Miss Nina. Bang Irfan. Bang Irfan. Oke, cukup berarti ya Bapak Ibu ya. Cukup itu aja. Terima kasih dari kelompok Singer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir ini tentang AI misalkan gitu ya. Anak sekarang tuh jago banget ya. Lebih jago dari kita. Berarti kita ini harus lebih jago dari mereka. Nah, masalahnya adalah apakah kita sendiri di dalam pembelajaran misalkan sudah mengupayakan upaya-upaya preventif supaya siswa ini tidak menggunakan AI atau misalkan menggunakan gadget tetapi dengan restriction atau dengan batas-batas bagaimana gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kenapa? Di satu sisi kan kita tidak bisa membatasi teknologi gitu ya, sulit gitu. Tapi di satu sisi ada hal-hal di balik itu yang perlu kita tekankan, terutama masalah etika, moral gitu ya, yang memang kayaknya mah kalau dilihat sekarang itu sangat sulit membedakan mana anak yang bekerja jujur dan yang tidak jujur ketika membuat tugas misalkan. Karena kita sendiri secara kasat mata mungkin kalaupun tadi yang sudah disampaikan tes-tesan misalkan supaya mungkin itu bisa dijadikan salah satu strategi, tetapi waktu kita bagaimana? Nah, sedangkan menurut kita satu kelas berapa Bapak Ibu di sini? 30. Apakah cukup tidak waktu kita gitu? Nah, nanti kita akan coba ngobrol banyak bagaimana cara menanggulangi permasalahan yang ini. Tadi sudah disampaikan memang gitu ya. Salah satunya misalkan mengganti aplikasinya yang tadinya menjadi apa kan gitu ya. Mungkin ini salah satu cara yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu terima kasih atas sharingnya permasalahan-permasalahan ini. Sebetulnya juga sudah disampaikan tadi beberapa alternatif solusinya. Nanti akan kita coba nanti di sesi internalisasi nilai-nilai Pancawalaya terhadap ruang lingkup di satuan pendidikan. Nanti mungkin akan coba kita buatkan, kebetulan ada beberapa kepala sekolah juga, tentang program-program yang bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan yang tadi kita sampaikan gitu ya. Nah, sebelum kita istirahat mungkin ada penutup dari iya, kita istirahatnya setengah 12 Bapak. Jadi ada satu hal yang mungkin yang perlu kita ketahui, yaitu tentang visi dari Bapak Gubernur kita, karena ini wajib disampaikan. Jadi Bapak Ibu, ya, sebentar. Oh ya. Nah ini Bapak Ibu ya, ini coba kita pastikan bahwa yang intinya adalah menurut Pak Gubernur, nanti kalau audionya boleh Bapak Ibu sambil dengarkan gitu ya. Intinya adalah dari permasalahan-permasalahan ini sebetulnya kan muncul juga di sekolah yang lain. Tadi di permasalahan sekolah ini lebih banyak mungkin misalkan karena latar belakang ekonomi keluarga yang dari menengah ke atas, jadi kan mungkin permasalahannya berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Nah, tetapi intinya adalah kita sekarang bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, intinya adalah membangun manusia yang tidak hanya sehat bugar secara fisik, tetapi lebih banyak terhadap pembangunan karakternya, pembangunan sikap-sikapnya. Pancawalaya ini memang diharapkan ke depannya bahwa akan sedikit banyak memperkuat konteks-konteks nilai yang sebetulnya sudah ada di kita. Seperti tadi mungkin di Bekasi sini mungkin dari dulu itu sudah ditekankan oleh orang tuanya bahwa nilai-nilai kebaikan itu, misalkan kalau mau setiap mau Ramadan itu di sini mungkin ada nggak tradisi yang nganterin ke tetangga. Nah sebetulnya kan itu ada nilai-nilai kebajikannya gitu ya, ada namanya Pak. Nah gitu kan, sebetulnya kan itu kearifan lokal ya. Nah jadi intinya dari permasalahan ini, intinya perlu pendidikan karakter yang kontekstual, membumi dan berakar pada kearifan lokal.
Tadi yang permasalahan Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan itu kan kontekstual masalahnya di sini. Nanti kita cari solusi kontekstualnya seperti apa. Ya berhubungan juga nanti dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah. Ya kemudian pendidikan ini memang tidak hanya menanamkan terhadap pendidikan pengetahuan. Tadi seperti kita sampaikan bahwa yang Bapak Ibu ungkapkan dalam permasalahan kan lebih banyak bukan tentang anaknya tidak bisa belajar bahasa Inggris, bukan anaknya jelek nilai PKA-nya, bukan ya. Tadi permasalahan yang berfokus pada karakter ya, gitu ya. Nah inilah memang yang harusnya tadi yang sudah juga disampaikan bahwa tadi ya Bapak bilang bahwa Gempa Pancawalaya itu menyatukan gerak pendidik dalam membangun karakter. Kan disebutkan pertama ya tadi ya. Nah kita setuju bahwa karakter ini memang akan menjadi tujuan pertama kita sebelum keilmuannya gitu ya. Nah kemudian juga yang namanya pendidikan ini nanti harapannya tidak hanya berhenti pada hanya slogan. Kita akan memahami bahwa yang namanya pendidikan karakter ini, orang disebut berkarakter itu bukan hanya disebut baik, bukan hanya baik pada saat itu dan bukan hanya pada saat itu dan bukan hanya pada satu orang. Ketika Bapak disebut ini Bapak mah bager. Ketika disebut bager, baik. Baik itu harusnya tidak hanya pada saat itu. Tapi kapanpun kita ketemu dengan Bapak itu, dia tetap ngakuannya seperti itu. Ketika kita melihat anak, dibilang, ih kamu mah baik banget sih kamu. Tapi baik itu bukan hanya terhadap ibu aja, dengan yang lain juga harusnya baik. Nah itulah yang nanti seperti tadi sudah sampaikan, intinya kita perlu banyak membudayakan, membiasakan. Jadi sebetulnya nilai ini mungkin sudah dikasih, sudah diinformasikan, sudah tahu. Hanya pembiasaannya ini yang perlu kita tekankan lagi, perlu kita kuatkan lagi, gitu ya. Dan ini menjadi visi pembangunan Provinsi Jawa Barat. Jadi kedepannya memang anak-anak kita ini diharapkan bukan hanya anak-anak yang cerdas dan pintar, tapi memiliki karakter. Gitu. Gaji, baik kalau sekolah apa hari? Dalam sekolah tahun harus bisa kata-kata. Akhirnya sih kulit kelas masih diinstruksi tiap kelas sudah ada hiji toilet. Tetap peradaban. Nggak gampang begitu mah. Anu berat mah ngawengku manusia mana anu kolak kenana eta anu berat mah. Jalan di Gedean, jalan di Hotmi, jalan di Menciran. Ari manusia nana eta jalan ukur dipake lapa-lapan jeung naon hartina. Sekolah di Arusan, sekolah di Gedean, tapi sekolah teu ngajarkeun adab jeung naon hartina ieu. Di sekolah lahir geng motor, di sekolah lahir perkumpulan termakokan keur kitu keur ieu. Saya hartina babari urusan fisik mah urusan raga mah, minta raga mah babari, berat mah minta asa. Kurang arti. Kalau saya disuruh memimpin hanya bikin jalan, hanya bikin jembatan, bikin irigasi, bangun rumah rakyat miskin, bangun sekolah, terlalu mudah bagi saya. Tetapi yang paling penting dari diri saya adalah merubah mentalitas rakyat Jawa Barat dari panggilan menjadi petarung gitu ya. Jadi ya, dalam ajaran Sunda ada tujuan utama dalam hidup, yaitu mewujudkan manusia Pancawalaya. Manusia Pancawalaya adalah manusia yang cager, manusia yang bager, manusia yang benar, manusia yang pinter, dan manusia yang singer. Jadi intinya gini, bagi kita juga akan sangat mudah membangun fasilitas sekolah, gitu ya. Orang tua sudah membayar, kemudian sekolah bangunkanlah, gitu ya, dengan bangunan dan fasilitas, dan itu sangat mudah. Tetapi yang sulit adalah bagaimana membangun sumber dayanya, gitu ya. Bagaimana membangun anak-anak yang mengisi si bangunan itu. Nah kita sebagai konstruktornya, gitu ya, kan kita jadi apa nih ya, arsiteknya mungkin, itu bukan ya. Kita tukangnya mungkin, gitu ya, yang akan mengisi dan membangun si bangunan-bangunan ini menjadi bukan hanya indah, tetapi juga berisi, berbobot, kuat, gitu ya. Kan bangunan itu bukan hanya bangunannya bagus, tapi rentan, kan gitu. Nah, Bapak Ibu, ini akan menjadi tugas berat kita dengan permasalahan tadi yang banyak sekali kita hadapi. Bagaimana supaya situasi kita nanti mengacu ke
sasaran kita yang utama yaitu ini, membangun karakter. Visi sekolah juga sudah ada karakternya ya Pak ya? Karena sudah ada ya? Nah, bagaimana siswa-siswi kita setelah nanti dibilang alumni, apakah dia bisa tetap berlaku baik di masyarakat? Kan itu yang jadi pokoknya ya. Jadi bukan hanya baik ketika zaman sekolah saja, tapi ketika nanti di luar sekolah atau ketika dia jadi lulusan, dia juga akan melabeli dirinya baik. Ketika anak dibilang ih soleh ya kalau sekolah mah, tapi ketika dia lulus, apakah masyarakat masih menamai dia soleh ya? Gitu. Jadi ini akan menjadi tugas berat kita Bapak Ibu, karena disebutnya saja visi. Kalau visi itu kan di atas ya. Nah sekarang kita untuk mencapai visi ini kita on mission ya, kita dalam misi untuk membangun ini. Makanya disclaimer tadi yang sudah disampaikan, sebelum kita menguatkan nilai-nilai kepada siswa-siswa kita coba berefleksi diri terhadap kita sendiri. Ketika tadi kita bercerita bahwa banyak anak yang tingkat kedisiplinan waktunya rendah. Nah kita kembalikan sekarang ke diri kita Bapak Ibu, apakah kita sudah memiliki kedisiplinan yang baik? Jadi sebelum kita ke anak-anak, berarti kita dulu ya yang harus merefleksikan diri. Tadi dikatakan bahwa anak itu tidak memiliki ketika tadi kalau sholat zuhur itu harus digiring dulu. Ayo cepetan sholat zuhur jamaah. Kita kembalikan ke diri kita, apakah kita ketika adzan zuhur kan gitu ya, kita juga langsung melakukan hal yang sama seperti anak-anak gitu. Nah, ini yang akan jadi selain kita akan menerapkan ini ke anak-anak, tapi juga kita akan mencoba dulu menerapkan ini kepada diri kita sendiri, supaya tadi yang sudah disampaikan bahwa program ini tidak akan berhasil tanpa kita menjadi tauladannya. Ya, mudah-mudahan insya Allah nanti semakin kita memahami tentang konsep Pancawalaya ini, kita akan coba implementasikan di dalam beberapa kegiatan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan visi Pak Gubernur ini tadi juga bisa kita capai gitu ya. Mungkin ini dari saya karena waktunya sudah istirahat ya Pak. Jadi nanti sesi siang akan dilanjut oleh Pak Kerja. Demikian saya kembalikan ke MC. Ya, ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Emi.